Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya saat ini? Sehat, Bu. Sehat. Iya, puji Tuhan ya, sehat semua kita ya. Saat ini saya sudah lihat kehadiran kamu. Oke, kelihatan ya, Nak? Nah, dalam pembelajaran ini kompetensi intinya ada ya. Lalu kita masuk ke kompetensi dasar. Ini dasarnya kita. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam kehidupan kita. Itu ya kompetensi dasarnya. Nah, penilaian yang akan saya ambil dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah penilaian afektif atau sikap. Nah, bahan ajar atau materi ajar sudah dapat diunduh melalui Google Classroom. Ini ya, saya perlihatkan Google Classroom kamu. Ini ya, Nak. Nih, saya sudah sematkan, saya sudah kirimkan ya tugas materi virus nih, sudah ada di sini, sudah kamu baca. Kalau sudah kamu baca, inilah materi kita hari ini yang mau kita bahas. Lalu berikutnya ini, tahukah kalian tentang vaksin, Nakku? Ada yang tahu vaksin itu apa? Ya. Ini itu untuk meningkatkan Vaksin itu adalah antibodi, Bu. Ya, sudahkah orang tua kalian divaksin? Sudah, Bu. Sudah, sama pendapatnya. Nah, tujuan pembelajarannya ini tadi ya, berkaitan dengan IPK. Itu tadi ya. Ini dia ya, Nak. Ini beritanya ya. Nih, PPKM level 4 di Medan diperpanjang hingga 2 Agustus. Tuh. Nah, di sini juga Wali Kota Bobi Nasution mengklarifikasi kabar dirinya menjalani isolasi mandiri karena positif COVID. Nah, itu berita yang sangat-sangat sedangkan orang yang sudah menjaga dirinya saja pun bisa kena COVID gitu kira-kira ya. Apalagi kita harus lebih perketat lagi lah gitu. Oleh karena itu kita wajib mengikuti peraturan pemerintah ya. Ini keadaan sekarang, Nak. Keadaan yang diakibatkan oleh si virus tadi. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini ya, Nak ya. Nih, kamu akan membahas atau mencari tahu atau menganalisa ya untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Kamu akan saya bagi kelompok. Orang kita, Nak? 16, Bu. 16, Bu. Yang nomor 1 itu apa kakak jawab? Nomor 1. Desa A lebih rentan terjangkit. Duluan. Ya, terus aku ya. Kalau aku buat desa A, karena desa A memiliki akses yang bisa menahan imun dalam tubuh. Kalau desa B, mereka masih memiliki imun untuk daya tahan tubuh. Soalnya kan desa A kan nggak punya puskesmas gitu. Aku jawabnya gini. Aku jawabnya desa A. Sudah boleh presentasi? Sudah, Bu. Oke, perwakilan kelompok 1, 2, 3, silakan. Kita mulai dari mana? Kelompok berapa? Nomor 1, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Silakan, Grace. Saya Grace mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Soal yang pertama, 1. Ketika wabah tersebut menyebar sampai ke desa A dan desa B, desa manakah yang masyarakatnya lebih rentan terjangkit wabah dampak tersebut? Berikan argumentasi Anda. Menurut pendapat kami, desa yang masyarakatnya lebih rentan terjangkit wabah dampak adalah desa A. Dikarenakan desa A tidak memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai mengakibatkan anak-anak di desa A tidak mendapatkan akses imunisasi atau vaksin.
Dikarenakan hal tersebut, anak-anak tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik, sehingga sangat rentan terjangkit wabah campak tersebut. Soal yang kedua, setelah wabah berhasil ditangani, ternyata masyarakat desa B tidak ada yang terjangkit penyakit campak. Padahal ada beberapa anak yang tidak mendapatkan vaksin campak sebelumnya. Menurut Anda, mengapa hal itu dapat terjadi? Berikan analisis terbaik Anda. Menurut pendapat kami, desa B tidak terjangkit wabah virus dikarenakan hampir semua anak-anak sudah divaksin dan memiliki kekebalan tubuh yang baik, sehingga sangat kecil kemungkinan terkena wabah virus. Nih, Bu. Oke, silakan dibacakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketika wabah tersebut menyebar sampai ke desa A dan desa B, desa manakah yang rentan terjangkit wabah campak tersebut? Berikan argumentasi Anda. Jawabannya, menurut kami, desa yang duluan terpapar penyakit campak ialah desa A dikarenakan tidak adanya imun dalam tubuhnya atau dapat dikatakan antibodinya sebab dikondisikan letaknya di atas pegunungan. Jadi seperti puskesmas dan posyandu jarang untuk diketemukan sehingga tidak adanya vaksin atau imunisasi bagi anak desa itu. 2. Setelah berhasil ditangani, tidak ada yang terjangkit penyakit. Ada beberapa sebelumnya. Menurut Anda, hal itu dapat terjadi? Berikan baik Anda. Karena menurut kami, ketika anak sudah diberi vaksin campak, setidaknya tidak ada penularan di desanya, walaupun ada beberapa sebagian anak tidak divaksin campak. Sebab penggunaan vaksin ialah membuat tubuh kita kebal atau bisa dikatakan antibodi buat tubuh kita. Walaupun ada anak yang terkena campak, itu tidak akan berpengaruh kepada anak yang sudah menular kepada anak yang sudah diberi vaksin. Sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih ya Debbie Naomi presentasinya. Yang lain menanggapi boleh? Ada yang menanggapi atau kita langsung ke kelompok 3? Saya dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama dari LKPD 1. Soal, ketika wabah tersebut menyebar sampai ke desa A dan desa B, desa manakah yang masyarakatnya lebih rentan terjangkit wabah campak tersebut? Berikan argumentasi Anda. Menurut pendapat kami adalah desa yang masyarakatnya rentan terjangkit wabah campak adalah desa A. Dikarenakan desa A tidak memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, anak-anak di desa tersebut tidak mendapatkan akses imunisasi atau vaksin. Nomor 2, setelah wabah berhasil ditangani, ternyata masyarakat desa B tidak ada yang terjangkit penyakit campak. Padahal ada beberapa yang tidak mendapatkan vaksin campak sebelumnya. Menurut Anda, mengapa hal itu dapat terjadi? Berikan analisis terbaik Anda. Menurut pendapat kami adalah desa B tidak terjangkit wabah dikarenakan anak-anak di desa B hampir seluruhnya sudah divaksin sehingga memiliki kekebalan tubuh yang kuat dan sangat sulit terkena wabah virus. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika Hotman Paris melepaskan maskernya? Jawabannya adalah kemungkinan Hotman Paris terkena COVID-19 karena virus COVID-19 bisa menular melalui percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Oleh karena itu, jika Hotman Paris melepaskan maskernya, ada kemungkinan dia bisa terjangkit COVID-19. Yang kedua, mengapa wabah virus COVID-19 disebut sebagai bencana nasional? Jawabannya adalah karena
COVID merupakan status bencana non-alam. Penyebabnya diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, mengapa COVID-19 berbeda dengan virus influenza? Jawabannya adalah virus corona memiliki interval serial sekitar 5-6 hari, sedangkan influenza interval serialnya adalah 3 hari. Artinya influenza bisa menyebar lebih cepat dari virus corona. Yang keempat, bagaimana cara kita supaya tidak tertular virus COVID-19? Jawabannya adalah selalu memakai masker, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Yang kelima adalah bagaimanakah peran vaksin dalam pencegahan virus COVID-19? Jawabannya adalah vaksin memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali penyerang yang masuk dan memproduksi. Tujuannya agar sistem imun mempelajari cara melawan virus yang menyerang tubuh. Serta kami mendapat kesimpulan dari wacana di atas. Kesimpulannya adalah Hotman Paris waspada terhadap penyebaran virus corona. Terlihat ia sangat mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Misalnya tetap memakai masker pada saat bekerja di acara televisi, bahkan dirinya pernah menolak tawaran gaji puluhan juta akibat mensyaratkan untuk tampil melepaskan masker. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Yuk. Dari apa yang sudah kamu kerjakan? Bertanya, Bu. Ya, silakan, Nak. Bagaimana penyebaran virus itu, Bu? Jika virus itu masuk ke dalam tubuh? Bagaimana penyebaran virus jika virusnya sudah masuk dalam tubuh? Ayo, siapa yang bisa menanggapi? Silakan, Aku. Berikan analisa terbaikmu. Ya, ini kita Virus saya, Bu. Ya, silakan, Debbie. Virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui berinteraksi sama kita, tidak berjaga jarak dan bersentuhan langsung. Ataupun percikan batuk dari seseorang. Sekian jawaban dari saya. Kan ya. Apakah seperti pilek atau flu atau influenza merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya. Yo, siapa yang mencatat tadi tuh? Nama virus yang menguntungkan. Contohnya dalam bidang pertanian. Bakulovirus. Yes, David Leonard Sinaga. Ternyata dia memperhatikan ya. Gugap sekali ya. Bapak. Selain itu saya minta juga refleksi ya, Nak. Refleksi. Yuk, silakan. Merefleksi dirinya. Apa yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan dari pembelajaran ini? Yuk, silakan refleksi diri. Saya, Bu. Ya, silakan, Nakku. Saya menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan juga tidak berkerumun. Masker. Oke ya, menjalankan prokes dengan 5M, ya kan, Nak? Yang kita ke soal HOT. Nih, perhatikan nih, kelihatan ya soalnya ya, Nak? Siapa nih yang bisa jawab nih? Nih, soal yang pertama. Bisa dibaca, Nakku? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Salah. Salah. Salah ya, Nak. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kamu ada tugas akhirnya. Saya boleh lihat, kamu lihat di GC-nya, kamu tutup pembelajaran hari ini yang akan dipimpin oleh doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Anak, terima kasih. Boleh saya ini dulu ya. Stop dulu recordnya ya. Terima kasih, bye-bye.